tidak sekadar hanya untuk menyiapkan sahur dan berbuka biasanya, tapi juga untuk bisa mendampingi keluarga, khususnya untuk beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia edisi Ramadan bersama Ibu Prisanti Hardik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu udah hadir di podcast SAI Indonesia edisi Ramadan. Senang sekali. Udah lama ya Bu ya kita ketemu ya Bu ya, akhirnya bisa ketemu dan Ibu bisa langsung nih bisa memberikan sharing-sharing di podcast SAI Indonesia dalam edisi Ramadan. Ibu Santi Hardik merupakan Business Director dari KG Media. KG Media merupakan bagian usaha dari Kompas Gramedia Group. Ibu, aku sedikit nih mau nanya nih, kegiatan Ibu sekarang atau aktivitas Ibu sekarang apa nih? Oke. Teman-teman, terima kasih Pak Sam undangannya untuk bisa ngobrol-ngobrol saat ini. Sebenarnya di akhir Desember kemarin nih saya baru saja mengajukan pensiun gitu. Jadi setelah 32 tahun berkarir di Kompas Gramedia, waktunya mungkin juga untuk mulai lagi kembali ke keluarga ya. Jadi kalau dibilang kalau kegiatan saat ini paling banyak pasti di rumah gitu. Tapi memang dengan sudah 32 tahun di Kompas Gramedia, darahnya udah terlalu kental ya dalam Kompas Gramedianya, saya masih membantu lah gitu. Jadi ada beberapa pekerjaan sifatnya freelance gitu yang saya masih lakukan. Paling tidak yang sekarang ini kegiatannya hampir sama sebenarnya, masih hari-hari sebagai ibu rumah tangga juga, kemudian juga masih bekerja sebagian sebagai freelance. Tapi paling tidak lagi ada bekerja 9 to 5 ya. Jadi lebih banyak sekarang memang bekerjanya as a freelance itu memang lebih fleksibel dan lebih banyak waktu untuk keluarga. Okay. Nah Ibu, dalam suasana Ramadan, Ibu Santi sebagai ibu juga, sebagai istri, dan saya dengar juga sudah memiliki cucu ya. Ya, alhamdulillah. Udah memiliki cucu 3, bukan oma ya disebutnya, jadi apa tadi, Mayang ya? Saya dipanggil sayangnya Mayang sama cucu-cucu. Biar agak ini ya, nggak terlalu oma gitu kesannya. Oh gitu ya, jadi Mama Eyang. Nah gimana Ibu menyikapi perannya Ibu nih sebagai seorang ibu dalam suasana ibadah puasa seperti ini? Oke. Fungsi ibu tuh biasanya di rumah tangga kan pasti yang pertama kalau di suasana Ramadan dia biasanya bertanggung jawab karena kita ada masa sahur, ada masa berbuka, bertanggung jawab untuk menu ya pastinya ya gitu. Tapi yang pasti tidak sekadar hanya untuk menyiapkan sahur dan berbuka biasanya, tapi juga untuk bisa mendampingi keluarga, khususnya untuk beribadah dengan baik gitu. Jadi kalau dengan kondisi saya sekarang yang sudah lebih banyak di rumah, itu justru lebih bisa dibilang kualitasnya jadi lebih baik nih. Biasanya kan hanya minta bantuan dari mbak di rumah lah ya, siapin ini, siapin itu gitu. Kemudian saya pasti pulang dari kantor sempat berbuka di rumah. Tapi kalau sekarang bisa ikut menyiapkan dari awal juga, dari sahur maupun berbuka gitu. Dan biasanya saya juga yang untuk mengingatkan mereka habis ini kita sholat bareng, taraweh dan sebagainya gitu. Jadi waktu dengan keluarga lebih banyak sekali. Banyak ya. Iya. Jadi mulai dari sahur sampai taraweh bisa sama keluarga ya sekarang. Kalau dulu mungkin waktu masih di dunia masih bekerja mungkin banyak undangan juga nih. Iya buka. Jadi kadang-kadang baru bisanya Sabtu atau Minggu gitu ya. Kalau sekarang mungkin lebih banyak waktu dengan keluarga, mulai dari berbuka sih khususnya. Kalau dulu kan di perjalanan pulang sampai rumah udah waktu berbuka ya. Kalau sekarang bisa ikut menyiapkan berbuka. Nah Ibu, kalau misalnya Ibu lihat nih perbedaan Ramadan yang dulu-dulu deh sama sekarang nih, ada nggak perbedaan? Pastinya ada, ya, apalagi dengan kondisi sekarang saya sudah punya cucu lagi ya gitu kan. Ramadan biasanya kondisinya memang
kami lebih meningkatkan kualitas ibadah gitu. Apalagi dengan sekarang sudah ada cucu, biasanya ini kalau hari-harian ini kalau misalnya kita sholat, kita ngajak mereka sholat bareng gitu puasa. Baik kalau misalnya sahur juga seringkali kan mereka suka terbangun tuh ya cucu ya gitu. Kalau mereka lagi ada di rumah biasanya suka terbangun, kita ajarkan kenapa kita harus makan pagi-pagi sebelum subuh gitu kan, apa fungsinya untuk tubuh juga, untuk beribadah selama bulan puasa bagaimana. Jadi kalau yang saya rasakan secara pribadi itu, jadi secara pribadi dalam berkeluarga dengan dengan adanya cucu lah ya, ada buntut baru gitu. Biasanya hanya dengan anak mengingatkan mereka untuk sholat dan sebagainya. Kok sekarang juga mengajarkan mereka gitu, termasuk doa-doanya gitu dan sebagainya. Nah kalau misalnya secara Ibu lihat nih secara mungkin secara umum deh ya, apakah Ibu rasakan dulu itu Ramadannya seperti apa? Maksudnya orang-orang lain ya, dan sekarang itu seperti apa? Ada bedanya nggak sih? Paling terasa sebenarnya waktu pada saat sebelum COVID kemudian sekarang gitu ya, karena waktu sebelum COVID itu yang tadi mungkin berbuka puasanya banyak banget gitu, jadwalnya hampir tiap hari, bahkan waktu saya masih bekerja. Begitu COVID kita kembali ke keluarga, itu kan mendekatkan diri. Nah tampaknya sekarang setelah kembali lagi Ramadan yang kita rasakan, tampaknya kalau saya merasa secara pribadi beribadahnya orang-orang kualitasnya jauh lebih baik. Mungkin karena gelombang COVID juga mungkin ada beberapa orang yang sempat kehilangan keluarga juga gitu ya. Kemudian dia kembali beribadah dengan kualitas yang jauh lebih baik. Nah, Ramadan saat ini kalau saya lihat juga dengan adanya taraweh yang pengunjungnya atau pesertanya jauh lebih banyak gitu ya, dan saat ini juga yang saya lakukan, saya juga mungkin ya kalau secara pribadi nih ya, banyak sekali dilakukan teman-teman itu di lingkungan kami tuh tadarus ya, kita membaca Al-Quran, kemudian kajian-kajian yang jauh lebih banyak, dan apalagi mungkin salah satu hal yang baru setelah COVID itu adalah online ya. Jadi ini memudahkan juga untuk kami gitu ya, kaum muslim gitu, untuk bisa beribadah seperti tadarus. Ini saya juga mengikuti tadarus tapi by online. Jadi kita tidak harus ketemu offline. Nah itu memudahkan juga untuk teman-teman muslim untuk bisa beribadah dengan baik gitu, tapi tidak harus secara offline. Itu salah satu sih perkembangan yang baru juga sih kalau menurut saya. Jadi ada nilai positif juga ya. Iya betul. Dengan adanya COVID kita juga justru beribadahnya lebih intens lagi. Salah satu hal. Dan sekarang dengan adanya teknologi, sosial media, itu juga bisa tidak hanya harus offline saja, tetapi bisa beribadah melalui online juga ya. Termasuk tadi sosial media juga banyak sekali memberikan info-info, masukan yang cara beribadah yang lebih baik gitu ya. Kemudian juga banyak juga kajian-kajian yang bisa kita dapatkan dari situ. Jadi rasanya Ramadan ini jadi lebih baik lagi gitu, informasi-informasi yang didapatkan. Nah Ibu, kalau saya lihat Ibu kan tetap bugar nih. Waduh. Apa nih Bu rahasianya Bu? Rahasianya, oke. Ya salah satu sebenarnya puasa ini salah satu usaha juga ya untuk menjaga kesehatan ya, kalau kami diajarkan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau saya sendiri merasa, apalagi dengan usia terus berjalan, kesehatan itu salah satu kekayaan yang harus dijaga lah gitu ya. Mungkin ya itu tadi mungkin sedikit cerita juga, saya saat ini aktif di bersepeda dan lari gitu. Kalau lari mungkin dari dulu sudah lah melakukan, bukan lari kencang sih, karena saya lebih, orang sebutnya peskeong ya, jadi lari lebih untuk menjaga kesehatan aja gitu. Nah kalau bersepeda itu salah satu kegiatan yang olahraga yang sama nih, saya baru belajar bersepeda dengan aktif justru saat COVID. Jadi mulai, karena waktu COVID kan kita tidak dibolehkan olahraga dengan jarak dekat ya gitu. Jadi salah satu olahraganya bersepeda. Mulai dari situ sampai sekarang nih jadi ketagihan untuk sepeda. Tapi saya rasa mungkin itu pun yang diajarkan di agama Islam ya, bahwa kita juga harus menjaga kesehatan kita untuk bisa beribadah dengan baik. Siapa sih yang mau sakit ya? Kalau sakit kan pasti beribadahnya juga nggak lancar. Nah dengan saat puasa sekarang Ibu masih bersepeda dan lari juga? Alhamdulillah bisa dilakukan. Jadi sebenarnya diinformasikan sebenarnya olahraga yang terbaik adalah mendekati waktu berbuka yang saya baca ya, karena setelah itu
menghindari dehidrasi lah gitu ya. Orang digantikan cairan dengan berbuka. Tapi yang tadi saya sampaikan sebagai ibu rumah tangga, kami juga harus menyiapkan berbuka gitu. Jadi ada kesulitan untuk bisa berolahraga di agak sore sebelum berbuka. Jadi saya memilih pagi hari, tetap pagi hari, hanya intensitasnya aja saya rendahkan. Jadi kalau bersepeda mungkin kilometernya biasanya ada 4 loop, mungkin hanya 3 loop. Speednya itu tiap juga, hari ya Bu? Enggak tiap hari sih, seminggu mungkin saya kalau bersepeda hanya 2 kali. Lari pun saya ganti dengan jalan pagi sih sekarang gitu. Jalan pagi yang mungkin sekitar 5 kiloan lah jalan gitu ya dengan speed yang biasa gitu. Tapi paling tidak kita tetap bisa menjaga kesehatan. Tujuannya nggak buat juara kan ya, karena saya bukan atlet, jadi tujuannya lebih untuk menjaga kebugaran aja sih. Kesehatan ya. Jadi nggak mager lah ya. Bulan puasa tetap beraktivitas dan tetap berolahraga. Bu Santi, ngomong-ngomong olahraga, tadi ada sepeda, ada lari. Ya. Ini Ibu lakukan sendiri atau Ibu ada teman-teman atau komunitas untuk melakukan kegiatan olahraga sama-sama? Oke, kalau lari, karena itu sudah saya lakukan dari dulu ya, kan lari juga salah satu olahraga otodidak lah ya gitu ya. Hanya tinggal mungkin memperbaiki performance-nya, itu saya biasa lakukan sendiri gitu. Kecuali bersepeda. Sepeda itu memang kegiatan olahraga yang baru saya pelajari sebenarnya, atau baru saya lakukan setelah COVID gitu kan. Kemudian kebetulan saya ketemu salah satu komunitas yang mereka perempuan semua, namanya Velocity. Mereka perempuan semua, dan di komunitas ini yang saya dapatkan manfaatnya adalah kita diajarin, karena itu ada sharing ya. Jadi ada teman-teman yang sudah lama bersepeda sama teman-teman yang newbie. Saya termasuk newbie waktu itu kan. Jadi memang ada momen sharing dari mereka bagaimana sepeda yang baik untuk menghindari accident atau untuk dapat juga lebih efektif. Bagaimana cara misalnya ambil minum saat kita harus berbeda agak jauh gitu ya. Kemudian fungsi-fungsi dari peralatan di sepeda ini saya tergabung di Velocity, dan di situ yang buat saya mungkin sepeda jauh lebih nikmat kalau berkelompok dengan community ini. Paling tidak kita bisa sama-sama, kadang-kadang kami janjian gitu dengan speed yang sama. Kebetulan karena rumah saya di daerah selatan, kita banyak melakukannya di daerah namanya Bintaro Loop lah ya di sana. Jadi komunitasnya nama Velocity, dan semua perempuan nih anggotanya? Ya, semua perempuan. Ada berapa orang? Saat ini mungkin anggotanya sekitar 250. Ya. Lumayan banyak ya? Ya, berbagai profesi, tapi tetap begitu kita sepeda, dan usianya juga berbeda. Beragam ya sepeda, usianya dari masih eksekutif muda sampai usia saya, mungkin ada juga yang lebih meter lagi, tapi waktu kita sepeda kayak sama aja gitu. Sama aja ya. Sama aja. Oke. Ibu ada pesan nggak Bu buat anak-anak muda nih? Mungkin saya nggak tahu ya, anak muda dengan adanya sosial media, dengan adanya gadget yang semakin canggih, apakah mereka tuh merasakan hal yang sama dengan mungkin sama kita dulu ya, beribadah atau mungkin kegiatan religi ini mereka tuh mungkin lebih kurang dibandingin kita dulu, atau gimana? Saya justru lihat ada beberapa sosial media anak-anak muda yang justru buat kegiatannya atau dia buat konten pada saat bulan puasa. Itu saya sangat appreciate gitu ya. Jadi anak-anak muda yang kita pikir mungkin tidak peduli atau mungkin kurang lah gitu dalam ilmu agamanya, justru dia memberikan beberapa konten, entahkah dalam artian berpuasa atau dalam artian informasi-informasi lain terkait bulan Ramadan, atau justru juga mengingatkan teman-temannya untuk ada ibadah-ibadah tertentu gitu. Nah, buat saya sebenarnya teman-teman anak-anak muda ini kan mungkin kalau di saat usia seperti itu biasanya mereka mobilitasnya tinggi, kemudian lagi aktif mengejar karir gitu ya. Mungkin yang diingatkan adalah jangan lupa beberapa ibadah yang harus dilakukan. Apalagi bulan puasa ini kan bulan berkah ya, yang Allah akan melimpahkan pahalanya lah di bulan ini. Jadi waktunya jangan disia-siakan bulan Ramadan ini untuk terus menjalankan ibadah di bulan puasanya. Sholatnya jangan telat. Mungkin nanti di akhirnya kalau teman-teman muda yang sudah punya pekerjaan dan punya penghasilan, jangan lupa berzakat seperti itu. Baik. Terima kasih Ibu.
Ibu Santi, seminggu lagi sudah mau memasuki Hari Raya Idul Fitri. Ya. Dan kebiasaan atau tradisi orang kita nih mudik ya, biasanya pulang ke kampung halaman. Ibu ada rencana nggak? Atau Ibu ada rencana mau liburan kemana atau gimana? Ya, ini peristiwa besar ya mudik ya di Indonesia, karena ini ajangnya kami berkumpul keluarga gitu, berkumpul bersama keluarga. Saya rencananya sebenarnya mudik pasti gitu. Nggak jauh sih mudik saya, hanya ke Bandung ya, tapi biasanya macet juga jalan ke Bandung walaupun dekat. Insya Allah ke sana gitu ya. Dan biasanya memang ajang ini kami pakai untuk nyekar juga gitu, selain juga untuk halal bihalal gitu ya, kumpul bersama keluarga. Nah, lumayan tuh biasanya perjalanan yang makan waktu, yang biasanya ke Bandung hanya biasa berapa ya, 2-3 jam gitu ya. Saya pernah mengalami mudik sampai harus 8 jam di jalan tol. Tapi itu memang ini orang-orang enjoy aja ya memang ya, menikmati harus dibuat nikmat, kalau enggak apalagi kadang-kadang di tengah puasa ya, jadi kita jangan sampai di tengah jalan juga ngomel-ngomel ya Pak. Biasanya harus dinikmatin aja. Jadi ada tips buat pemudik yang akan balik ke kampung halamannya, Bu? Harus fit 2 hal ya, satu kondisi tubuh, satu kondisi kendaraan pasti gitu ya. Kalau kondisi kendaraan silahkan ke bengkel pastinya Pak ya gitu, kalau memang perlu diperiksa. Tapi kalau kondisi tubuh yang pasti tadi harus nyaman dulu gitu, harus sehat, harus nyaman. Persiapkan kendaraan dengan sebaik mungkin. Kalau memang bawa anak kecil berarti harus siapin cemilan mungkin ya Pak gitu. Tapi yang pasti biar nyaman di jalan ya, tadi kita tahu kira-kira perjalanan mudik itu akan memakan waktu berapa lama. Sekarang kan dimudahkan ya Pak dengan informasi entahkah di TV, sosial media, bahwa ada perjalanan-perjalanan yang perlu hati-hati karena ada macet atau mungkin ada kecelakaan gitu, atau ada banjir dan sebagainya. Itu sih teknologi udah bantu kita juga untuk mudik udah lebih baik sih Pak. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak Sam. Ibu saya ada. Terima kasih banyak. Oh ya, terima kasih banyak Pak Sam. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya obrolannya. Ya, amin. Pasti bermanfaat Bu. Ya, terima kasih Pak Sam. Terima kasih teman-teman semua. Demikian podcast edisi Ramadan bersama Ibu Santi Hardik. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan wawasan kepada calon pemimpin masa depan. Bagi teman-teman, Bapak Ibu yang ingin mudik, hati-hati, selamat jalan. Semoga perjalanannya dapat lancar dan bisa bertemu dengan keluarga di kampung halaman. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.